Masih pasti ada yang bertanya-tanya, kenapa tadi saya meminta mengulang sholawat 3 kali? Karena saya teringat dengan pesan Nabi. Bapak Ibu mau tahu siapa orang yang paling bakhil, pelit, medit, merehese, buntut kasir, korek? Orang sini kalau bilang pelit bahasa kampungnya apa? Meseke. Mulai aneh. Tolong nanti ke depan ajarkan kepada saya sepatah 2 patah bahasa kampung sini. Sebab agama yang menyuruh sampaikan dakwah itu menurut bahasa kaumnya. Tengah baru belajar. Bapak Ibu mau tahu siapa orang yang dianggap Nabi orang yang maseke? Dia adalah orang-orang yang ketika telinganya mendengar nama Nabi disebut, mulutnya diam, bukan, tidak membalas salawat untuk Nabi. Itulah orang yang maseke menurut Nabi. Mana dalilnya? Nabi pernah bersabda, al-bakhilu alladhi man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Kata Nabi, orang yang maseke itu adalah orang-orang yang ketika namaku disebut, mulutnya diam, tidak mau bersalawat kepadaku. Padahal survei membuktikan Allah saja beserta seluruh para malaikatnya sampai hari kiamat selalu bersalawat untuk Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu. Kalau saya ajak semua yang hadir di sini, kita bersalawat dulu, mau? 50 orang. Sekali lagi, mana suaranya? Mau? Kayak terpaksa. Amalan yang paling dahsyat di bulan Maulid ini adalah memperbanyak salawat kepada Rasul. Ada kabar baik ketika nanti kita bersemangat bersalawat, ada malaikat khusus Allah tugaskan khusus keliling ke muka bumi mencari orang-orang yang bersalawat kepada Nabi. Kata Rasul, inna lillahi malaikatan sayyahina fil ardh. Ada malaikat khusus, tugasnya tugas khusus keliling mencari orang yang mau bersalawat kepada Nabi. Kalau seandainya malaikat itu mendengar, melihat ada yang bersalawat kepada Nabi, yuballighuni min ummatis salam, malaikat itulah yang akan membawa salawat lalu melaporkan kepada Nabi di kota Madinah. Malaikat akan membawa salawat kita. Malaikat akan berkata, ya Rasulullah, ada satu pengajian di kampung. Ya itu maksudnya. Dihadiri oleh Bapak Bupati, dihadiri oleh Bapak Ketua Dewan, dihadiri semuanya. Mereka bersalawat kepadamu. Bukan cuma kita, nama kampung ini dapat berkah karena disebut oleh malaikat, makhluk yang gak pernah maksiat. Alhamdulillah. Bukan cuma nama kita, nama ayah ibu kita ikut terangkat derajatnya. Malaikat akan berkata, fulan bin fulan
bayangkan, simpulkan nama orang tua kita ikut dikenal oleh orang yang akan menjamin syafaat untuk kita dan semuanya. Maaf, nama kita, nama orang tua dikenal bupati saja bangga, apalagi yang mengenal adalah Rasulullah, manusia yang paling mulia di muka bumi ini. Tahu nggak? Mungkin saat ini orang tua kita jasadnya sedang terbenam di dalam kubur, sedang menangis, mungkin sedang diazab Allah, tapi berkat selawat yang dibaca anak cucunya, mereka dapat syafaat, mereka dapat pahala, mereka dapat rahmat dari Allah. Maka guru saya pernah berpesan, semakin banyak seseorang bersalawat kepada Rasul, semakin dia sudah menyempurnakan baktinya untuk ayah ibunya. Sekali lagi kita getarkan ruangan ini dengan bersalawat kepada Rasul. Siap? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu sallallahu alaihi, lebih keras semuanya, sallallahu sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi lebih keras saya rekam. Kita mulai dulu dari wajah Bapak Bupati kita yang terang-terang. Langsung saya siarkan di Instagram biar semua dunia melihat ada makhluk langka di kampus. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, luar biasa. Takbir, Allahu Akbar. Tangan paling meriah buat bupati kita yang keren. Masya Allah. Ucapan penghormatan yang terindah saya sampaikan dari hati yang paling dalam untuk orang tua kita, abang kita yang gagah, Bapak Bupati tercinta. Kita doakan mudah-mudahan beliau disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, dijaga dalam setiap langkahnya. Amin ya Rabbal. Ini yang kesekian lama saya baru balik lagi ke sini. Saya tak ingat kalau lihat lapangan ini. Dulu pernikahan siapa ya? Kalau nggak salah sebelum corona, gara-gara corona silaturahim kita jadi merana. Indo, oh Indo. Gara-gara corona silaturahim kita jadi merana. Saya ingat betul 3
3 kali Ramadan, 3 kali corona menemani kita. Ramadan pertama coronanya jenisnya alfa, yang langka waktu itu masker saja. Ramadan kedua coronanya berubah makin menggila, yang langka waktu itu hand sanitizer dan oksigen, jenisnya dari Delta. Ramadan tahun ketiga namanya coronanya jenisnya Omikron. Tapi kenapa waktu itu yang langka minyak goreng? Ada apa dengan corona? Saya ingat betul ketika corona datang, semua jadwal saya keliling Indonesia dibatalkan. Apalagi yang di Jakarta. Saya sempat protes dengan petugas di Jakarta. Kenapa saya tidak boleh ketemu jamaah? Petugas berkata, jangan Habib. Kalau Habib ketemu jamaah, Habib bisa positif corona. Jakarta zona hitam, lebih bahaya dari zona merah. Kami sarankan Habib ikuti dulu pesan pemerintah. Hashtag di rumah aja, hashtag di rumah aja, hashtag di rumah aja. Bila perlu Habib jangan keluar dari kamar. Saya ikuti Pak Bupati pesan petugas. 7 bulan saya nggak keluar dari kamar. Alhamdulillah saya negatif, istri positif. Gara-gara siapa itu? Corona jenis apa? Omikron kan? Indo. Saya ingat betul pertama kali corona mau datang ke Indonesia, itu detik-detik Ramadan sudah dekat dengan kita. Besok mau Ramadan, hari ini corona datang. Besok mau Ramadan, corona sudah datang. Nasib kami para ustaz di Jakarta merana. Kami dikurung di rumah-rumah, gak boleh kemana-mana. Padahal besok mau puasa. Murid saya ada yang nelpon, Habib, apakah ini tanda-tanda kiamat sudah dekat? Kalau dulu sebelum corona datang, 1 hari menjelang puasa, setan dikurung. Kok sekarang ustaz dikurung? Kiamat sudah dekat. Tenang. Hari ini kita bersyukur. Mudah-mudahan lewat majelis maulid ini Allah hadirkan keberkahan buat Indonesia. Allah segera angkat wabah apapun juga. Amin. Dan jangan lupa kita pasang niat. Hari ini kita hadir di sini semata-mata ingin menyenangkan siapa? Menyenangkan hati Rasulullah sallallahu. Apapun yang diniatkan, niat untuk menyenangkan Rasulullah, Allah tidak diam. Allah senangkan kita dunia dan akhiratnya. Dan insya Allah keluar dari majelis ini, Allah angkat semua penyakit-penyakit kita. Amin. Dengan kemuliaan siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu. Bapak Bupati yang saya muliakan, kemarin saya baca kitab. Judul kitabnya Al-Mawahibul Laduniyah, karya Al-Imam Al-Asqalani, Al-Imam Al-Qastalani. Sekali lagi, nanti kalau mau beli kitab, judulnya Al-Mawahibul Laduniyah, karya Al-Qastalani. Saya sempat membaca sebuah cerita, jilid keberapa? 5, halaman keberapa? Halaman jilid keempat, halaman 596. Di sana ada cerita Al-Qastalani, ulama terkenal di abad itu, pernah diuji Allah, kena penyakit puluhan tahun tidak sembuh, berobat dari tabib ke tabib, dari tabib ke tabib. Dulu tidak ada dokter, dulu belum ada rumah sakit, yang ada cuma tabib saja. Berpuluh tahun mencari obat,
tapi tidak sembuh penyakitnya. Bapak Ibu mau tahu apa yang membuat Al-Qastalani dengan cepat diangkat penyakitnya, dengan cepat disembuhkan Allah penyakitnya? Mau tahu? Yang kompak dong, mau tahu? Jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Ternyata Pak Bupati, di tengah malam, di keheningan malam, Al-Qastalani mengangkat tangannya lalu memohon kepada Allah, "Ya Allah, dengan kemuliaan nama Muhammad, dengan segala kemuliaannya, ya Allah, tunjukkan kebesaran dan keagungan-Mu. Aku bertawassul dengan nama yang mulia ini, sembuhkan penyakitku, datangkan obat yang dahsyat untuk penyakitku." Malam itu selesai berdoa, Allah tidurkan Al-Qastalani, dan dalam tidurnya apa yang terjadi? Allah mimpikan dia. Dalam mimpinya, ifja'a rajulun, datang salah seorang laki-laki, wa ma'ahu qirtasun, di tangan laki-laki itu ada sehelai kertas. Di atas kertas itu ada tulisan, "Hadza minal hadratis syarifah." Ini adalah surat dari Rasulullah untuk Al-Qastalani. Penasaran dia buka surat itu. Dalam mimpi dia buka surat dari Nabi, ternyata ada tulisan di dalamnya, "Hadza dawaun lidai Al-Qastalani." Ini obat dari Rasulullah untuk penyakit Al-Qastalani. Kalau bahasa keren, Al-Qastalani dapat resep dokter langsung dari Rasulullah. Terbangun dia dari tidurnya. Begitu terbangun, Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan penyakitnya. Hanya gara-gara apa? Mendapatkan resep lewat mimpi dari Rasulullah. Ini membuktikan kalau ingin doa cepat diijabah, manfaatkan nama yang sangat mulia ini. Nabi Adam ratusan tahun berdoa, nggak dijawab Allah doanya. Ratusan tahun Nabi Adam membaca doa, "Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal." Kelihatan orang yang cinta dengan Quran, nggak kayak kemarin di kampung mana saya sudah begini-begini, makanya dia tiba-tiba ada nenek-nenek teriak, "Shadaqallahul azim." Tapi ketika Nabi Adam satu kali menyebut nama Nabi Muhammad dalam doanya, langsung dapat respon dari Allah. Maaf, Allah terlalu sensitif kalau sudah bicara tentang nama yang satu ini. Maka siapa yang ingin doa cepat diijabah, sering-sering bertawassul dengan kemuliaan Nabi. Sekali lagi kita mohon dengan segala kemuliaan Nabi Muhammad, Allah jadikan anak-anak yang ada di depan ini menjadi anak yang saleh dan salehah. Amin ya rabbal sallallahu. Sekali lagi izinkan saya memberikan salam penghormatan kepada Bupati Nrekang Bapak Dr. Andos Haji Muslimin Bandung MPD. Tepuk tangan buat beliau. Beliau ini seperti ayah bagi kita semuanya, setuju? Kita semuanya bagi beliau seperti anak, setuju? Maka saya titip pesan, jadilah anak yang saleh dan salehah, ayah pasti sayang dengan kita, setuju? Nah, karena beliau seperti ayah, kita bagaikan anak, saya tambahkan pesan, jangan sungkan-sungkan minta duit jaga. Izinkan saya memberikan penghormatan kepada anggota Ketua DPRD Bapak M. Idris Sadiq M. SOS MM.
Hadir juga anggota Komisi 10 DPR RI Bapak Mitra Fahrudin MB. Masya Allah. Hadir juga di tengah-tengah kita Ketua KUA Maiwa Bapak Muhammad Safar SAG, Sarjana Alam Gaib. Kabak Kesra Bapak Haji Agus Salangan SAG MAB. Semua nama-nama yang saya sebutkan ini kita doakan mudah-mudahan dapat keberkahan oleh Allah dan tidak menutup kemungkinan. Mohon maaf kalau saya tidak bisa memuliakan satu persatu. Saya pastikan di hati saya ada rasa sayang dan hormat untuk semuanya. Nampak di depan kita ada Ustadz Abdul Samad, Abidis Samad, merangkap polisi. Itu enaknya jadi polisi, pakai peci kayak Ustadz boleh, Ustadz pakai topi polisi ditangkap. Hadir nampak di samping kita ada abang kita Bapak Hamzah Tahir. Dua abang kita ini gagah pemberani. Di mana saja saya ceramah saya selalu menyampaikan kalau ada tentara yang bejat jangan katakan TNI-nya, itu hanya oknumnya saja. Masih banyak TNI yang soleh. Contoh di depan kita, tepuk tangan buat beliau. Kalau ada polisi yang bejat, jangan katakan Polri-nya, itu hanya oknumnya. Masih banyak polisi beriman. Contoh ada di depan kita. Tepuk tangan dulu dong. Saya hormat dengan tentara yang baik, saya hormat dengan polisi yang baik. Saking hormatnya, jangankan polisi sedang bertugas, polisi tidur pelan-pelan saja. Tidurnya saja saya hormati, apalagi bangunnya. Alhamdulillah. Gara-gara Sambo semua jadi kena getahnya. Sambo itu murid saya sebenarnya. Tahun 2013 dia Kapolres di Brebes, sering undang saya tabligh akbar. Selalu ada di samping saya, senang pengajian, senang zikir. Orangnya cerdas dan pintar saudara. Tapi lagi-lagi tembus bintang 1 mulai susah komunikasi dengan saya. Ini pesan, manusia makin tinggi pohon, makin kenceng angin dan godaannya. Harus diiringi dengan iman dan ketakwaan. Tolong. Gara-gara Sambo Indonesia jadi geger. Tapi jangan takut, saudara kembarnya sudah minta maaf. Tertulis, maafkan saudara saya Sambo yang bikin gaduh Indonesia. Tertandas Rambo. Saya teringat ada anak kecil Pak Bupati diperintahkan oleh ibu gurunya, anak-anak nanti 17 Agustus kita akan bikin karnaval. Masing-masing dapat tugas menyiapkan kostum sesuai dengan hobi dan cita-cita kalian. Yang mau jadi chef nanti pakai baju chef. Yang mau jadi ustadz pakai baju ulama, yang mau jadi tentara pakai baju TNI, yang mau jadi polisi pakai baju polisi. Ada seorang anak, dia semangat ingin pakai baju polisi. Dia tabung uang jajannya, terkumpul, dia belikan baju polisi. Tidur dibawa, kemana-mana dibawa. Begitu akan karnaval, keluar kasus Sambo, jenih hatinya, bingung dia mau pakai bajunya. Takut diejek teman-temannya. Akhirnya dengan terpaksa dia pakai juga baju polisi cilik 17 Agustus. Tapi dia bilang ke mamanya, "Mama, tambahkan tulisan di belakang bajuku." Tulisan apa? Bukan anak buah Sambo. Dan segenap hadirin hadirat yang saya muliakan yang diberkahi Allah, alhamdulillah, hari ini saya mau berterima kasih juga kepada komunitas Riau Indonesia Mengaji Pak Bupati. Mohon doa, mohon arahan. Beliau mereka ini anak-anak muda usianya
bisanya, mantap jihadnya. Merekalah yang jadi sponsor safari dakwah saya bulan ini, bekerja sama dengan pemerintah kabupaten yang kita cintai. Tepuk tangan. Ini ceramah saya titik yang ketiga di Enreke. Insya Allah. Yang ceramah siapa? Mulut siapa? Pasti ada yang ngomong saya salah, padahal saya ngetes. Berarti orang kampung sini terbukti hubul watonnya. Jangankan tanah kampungnya dirampas, namanya baru dirubah sudah marah semuanya. Pemerintahan hubul waton minan, cinta tanah kelahiran sebagian dari iman. Ini bukan hadis, tapi kalimat ini menjelaskan sifat Rasulullah. Nabi sangat cinta dengan Makkah. Ketika Nabi meninggalkan Makkah akan menuju ke Madinah, dalam perjalanan ke Madinah Nabi memalingkan wajah memandang kota Makkah kelahirannya sambil menangis dan berkata, wahai kota Makkah, kalau bukan karena orang-orang jahat di dalamnya yang ingin membunuhku, aku tidak akan mau meninggalkanmu, kota yang kucintai. Ini menunjukkan bahwa Nabi cinta tanah air, cinta tanah kelahiran. Alhamdulillah. Ini ceramah saya yang ketiga. Saya dibawa oleh komunitas Riau Indonesia Mengaji. Kadang-kadang Pak Bupati saya dibawa masuk kampung, keluar kampung, saya merasa jadi orang kampung. Kadang-kadang saya dibawa masuk desa, keluar desa, saya merasa jadi orang desa. Kadang-kadang pernah waktu itu saya dibawa mereka masuk hutan, keluar hutan, saya merasa. Siapa yang bilang orang hutan? Saya laporkan dengan sambil. Ini bisa kena pasal perbuatan tidak menyenangkan. Saya dibawa tabligh akbar keliling Indonesia dan saya nggak pernah sedih bawa rombongan. Bapak Bupati, tiket pesawat saya yang bayar komunitas Riau Indonesia Mengaji. Temukan Anda. Semua tempat yang saya kunjungi di kabupaten ini tidak dibebankan sedikit pun. Tiket pesawat yang bayar mereka. Dari Jakarta ke Makassar saya naik pesawat. Pesawat mahal yang bayar mereka. Saya keliling Indonesia mana pernah sendiri, saya bawa gerbong. Itu gerbong. Oleh berdiri. Saya bawa asisten saya yang paling langsing. Langsing apa langsung? Jangan salah loh, asisten saya ini badannya saja gemuk, dosanya kurus. Lebih baik mana? Badan gemuk dosa kurus atau badan kurus dosa gemuk? Gimana nggak kurus dosa asisten saya? Tiap hari nempel dengan saya. Kemana-mana saya bawa masuk ke tempat yang baik. Mana pernah saya bawa ke diskotik. Kemana-mana saya ajak hadir ke tempat yang baik seperti hari ini. Bukankah dalam Quran diingatkan, innal hasanat yudhibnas sayyi'at, kebaikan menghapus semua keburukan. Asisten saya ini kalau naik pesawat dihitung 2 kursi. Kadang-kadang Pak Bupati, Pak Ketua DPRD, saya kesian kalau naik pesawat transit, pesawatnya kan kecil, otomatis kursinya sempit. Asisten saya sering betul terhimpit. Tapi untung waktu itu ada pramugari yang berbaik hati. Dari jauh pramugari melihat asisten saya susah duduk di kursi, pramugari mendekat lalu menawarkan solusi. Pramugari berkata, abang, kalau seandainya abang susah duduk di kursi ini, bolehkah kami tawarkan solusi buat abang? Abang, kami bagasikan saja. Untung asisten saya lebih cerdas
pramugari. Dia jawab omongan pramugari dengan meminjam bahasa iklan rokok yang lagi ngetop di TV. Apa kata asisten saya? Solusi buat lo, masalah buat gue.